Aku mendengar nafas, Mas. Aduh. Ada nafas di sini. Tapi kita juga nafas sih sebenarnya. Ya lanjut. Mati dong karo gak nafas, Mas. Pergi terusnya ke belakang rumah. Dan tiba-tiba ada cahaya. Wah. Kalau nggak salah sebesar tiang listrik waktu itu sih. Bentar, ya. bentar. Sabar dulu, sabar. Sabar. Pemirsa biar Siap. klik tombol subscribe di bawah. Oh iya deh. Halaman rumahku sebelah itu sebelah kanan, jadi kan ke arah selatan. Iya. Ya, itu terdengar suara anjing. Dalam hati anjing siapa? Di desa ini nggak ada yang punya anjing. Bangkai tapi hewan apa nggak tahu. Baunya sangat menyengat. Yo guys, jumpa lagi sama Vera Cruz di Tension Horror Podcast. Episode kali ini setelah aku bikin konten di luar ruangan sama Mas Joko, ya bikin konten di bawah pohon-pohon yang kelewatan banyak motornya. Sekarang dapat tempat yang lumayan apa ya? Lumayan cozy, lumayan nyaman. Jadi di sini di sebelahku ada Mas Son. Mason. Iya, Son. Balsum. Son. Tapi biasa dipanggil Arsona. Oke. Mas Freemason. Di sini Mas Arson mau bercerita tentang pengalaman horornya sewaktu dia ada di rumah. Nah, jadi ceritanya Mas Arson ini pernah lihat satu tiang bercahaya di belakang rumah, di mana Mas? Di lapangan ya? Bukan di kebun, di kebun. Itu pekarangan sih. Waktu itu sih Bentar. Sabar dulu. Pemirsa biar siap. klik tombol subscribe di bawah. Oh iya, Deng. Sebelum aku mulai ceritanya, silahkan teman-teman untuk klik tombol merah yang ada di bawah dan klik juga nyalain juga tombol notifikasinya agar kalian dapat konten terbaru dari Tension Horror. Nah, oke kalau gitu, mari kita mulai cerita. Di sebelah ini udah ada Mas Arson, dia udah siap banget buat nyeritain masalahnya. Masalah Mas Arson sendiri. Sambil curhat sih sebenarnya. Oh, ada curhatnya juga. Ada. Ini ada cintanya juga nih. Sedikit. Oh, sedikit. Ya, galau banget nih Mas. Waktu itu lagi patah hati sih. Oke. Terus ini ceritanya tuh barusan banget apa berapa bulan lalu? Enggak. Ya tahun 2020 sih sebenarnya. Kalau nggak salah dihitung dari hari ini mungkin 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Oke, berarti masih pandemi ya, awal-awal banget pandemi itu. Oke, yaudah Mas, langsung ceritain apa yang Mas alami selama di pertengahan pandemi ya gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lancar. Waktu itu sih kalau nggak salah malam Rabu sekitar jam 12:30 Oke, setengah 1 dini hari maksudnya. ya dini hari itu waktu itu aku boring VC-an sama temanku di luar ya, di teras rumah ganggu Sabar Mas. dari mana ini? Teras rumah. Nah, dari teras rumah itu aku VC-an ngobrol lama dan itu sih sebenarnya menceritakan dalam VC itu menceritakan hal-hal yang seperti itu. Maksudnya seperti itu? Ya cerita ya bercandaan seperti itu. Oh, mengarahkan ke 18 plus gitu. Oke. Tapi gak usah disebutin, tapi gak usah ceritain. Ya wis cewek soalnya tahu lah VC malam-malam sama cewek ya. Oke, ini gak apa nih pemirsa tahu nih teman-teman. Gak apa. Oke. Kan gak disebutin mereknya. Bentar, aku kok mendengar suara gitar ya. Padahal di dalam sini cuman kita berdua. Kita berdua. Gak apa-apa. Diiringi sama musik. Background musik.
Biar horornya makin kerasa. Biar fetishnya naik. Fetishnya naik. Mulai panas ini. Panas. Dari mana tadi? Wah, itu. Telepon VC. Telepon VC. Waktu itu di kampung saya. Ya, kampung saya itu kampung santri. Kampung santri. Nah, kalau nggak ada yang sama sekali nggak ada yang punya anjing, bahkan anjing hias pun nggak ada. Aku berdengar nafas, Mas. Aduh, Ada nafas di sini. Tapi kita juga nafas sih bener ya. Ya lanjut. mati dong kalau nggak nafas, Mas. Oke lanjut. Jadi Nggak, di area pondok gak ada anjing. Di area, ya bukan area pondok. Oh, Kampung saya Oke, itu kampung. kebanyakan santri, ya mayoritas. lah santri mayoritas. Nah, nggak ada sama sekali yang punya anjing di situ. Waktu itu terdengar suara anjing yang keras banget, kaget dong. Oh, malam-malam anjingnya siapa? itu orang dari mana? Dari arah selatan. Ya, seumpama gini nih. Ini Mas lagi duduk di teras ya. Teras. Teras. Terus PC kan. VC, Heeh. terus halaman rumah saya itu Luas. belakang rumah itu di arah selatan dari ini teras kan. Ini ngadepnya Ah. ini keluar rumah. Nah, ini teras kan, hadap ke timur. Timur. Nah. Oke. Halaman rumahku sebelah kanan. itu sebelah kanan, jadi kan ke arah selatan. Iya. Ya, itu terdengar suara anjing. Dalam hati, anjing siapa? Di desa ini nggak ada yang punya anjing. Bingung dong, Iya. mulai panik. Tapi anjing itu terasa suaranya itu dekat, Oke, kedengeran deket banget. deket banget. Deket banget. Mungkin kalau suara seperti itu sih kemungkinan jarak 4 rumah lah. 4 rumah. Oke. Tapi waktu itu kok tiba-tiba ngejauh, tapi tetap bergonggong, Oke. tapi lama-lama menjauh jauh, ke menjauh. arah selatan. Itu kalau anjing kan apa ya? Gonggongannya kan punya arti sendiri. Itu kayak dia kayak merasa terancam atau dia tuh mengancam orang. Kalau aku sih nggak pernah ngerti isyarat anjing ya, Ya, kayak karena saya bukan anjing. iya bener sih. Iya. Maksudnya itu kencangnya kayak suara anjing galak apa anjing Enggak, ya seperti gonggongan biasa. biasa? Iya. Oke. Berarti dia nggak ada rasa terancam mungkin ya. Nah, ya seperti itu. Tapi kok lama-lama itu ngejauh. Tapi waktu itu nggak, kalau aroma sih nggak aroma ayam sih, aroma ayam karena di belakang rumah itu banyak ayam. Oke, pelihara ayam. Pelihara ayam. Nah, setelah suara anjing itu mulai menjauh, tiba-tiba ayam di belakang itu mulai panik. Maksudnya mulai panik itu kayak Oh iya. ada hal yang terganggu. Oke, jadi kayak heboh mereka heboh. Ya mungkin tikus atau apa kan ya di kampung kan. Soalnya kan kalian gampang kaget soalnya. Aku punya inisiatif mau kalau ada tikus mungkin aku gusah lah. Iya, Kalau bahasa Indonesia gusah apa? Bahasa Indonesianya apa? Nakut-nakutin. Nakut-nakutin biar pergi Oke. tikusnya ke belakang rumah. Dan tiba-tiba ada cahaya. Wah. Kalau nggak salah sebesar tiang listrik. Sebesar tiangnya berarti kira-kira diameternya ada segini. Sebola. Mungkin satu diameternya sebola berarti satu tangan lah, satu kilan. Kira-kira sebenarnya. Ya sekitar. Tapi tinggi banget. Bentar, ini letak tiangnya tuh di mana? Di belakang rumah, di tengah-tengah pohon, bukan apa? Kebun itu ada pohon-pohon pisang. Di rumah ada pohon pisang banyak. Itu di tengah-tengahnya. Sama letak kandang ayamnya ini jauh nggak? Apa deket banget? Dekat. Mungkin 3 meter sampai 4 meter sih. Oke, berarti sih di situ dong. Iya, benar. Waktu itu kaget dong. Di situ nggak ada tiang. Kok tiba-tiba ada tiang? Dan itu
bercahaya banget kayak gimana tiang yang ada cahayanya Kayak- bukan kayak tiang enggak bukan neon kan? enggak bukan tiang yang disorot lampu. Oh malah ya kayak gitu. Ya, Nah, seperti jadi kan aku pikirnya kayak ini anggap aja tiang gitu. Ya itu ada cahaya dari dalam gitu. Ya. Enggak ternyata ya. Jadi Ya. disorot gitu tadi. Oke. Jadi kok ada tiang apaan? Padahal tiang kalau tiang listrik itu di rata di pinggir jalan. Kalau di situ nggak ada. Itu. Waduh. Perasaan mulai gak enak. Oke. Aku lihat, aku penasaran dong. Tiang apaan ya? Tak deketin dong. Tak deketin. Kok tambah deket cahayanya semakin Redup. nggak redup, semakin terang. Oke. Bentar itu cahayanya dari atas, dari samping. Nggak dari tahu, bawah. pokok dia itu kayak ada yang menyinari gitu. Oke. Tapi titik cahayanya nggak ketemu. Nggak ketemu. Aku bingung waktu itu. Ya kayak disorot apa ya? Lampu kayak kalau di pasar malam kan ada lampu yang gini. Lampu sorot ya. Lampu sorot ya. Kayak disorot tapi titik yang nyorot itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Ada. Aku bingung dong. Waduh, apa ya tiang? Tapi semakin tak lihat dari atas ke atas, dia semakin kecil tapi tinggi banget. Berarti ngerucut gitu ya? Iya, ngerucut. Wah, aku bingung. Ini perasaan mulai merinding. Wah, ini wes mulai merinding ini. Wah, anjing. Aku perasaan itu wes bingung. Iya, mulai kacau ya jelas Mulai ya. kacau, temanku tak cuekin yang di HP tadi. Oh, tadi masih video call. Masih. Oh, kirain itu dimatiin terus Mas jalan jadian. Tak tanya, Explore. sempat tak tanya sih, kamu dengar suara anjing nggak? Nah, Enggak. Padahal keras banget anjing ini. tapi dia nggak denger. Enggak denger. Dan dia nggak percaya. Merinding Mas. Merinding bro. Terus merinding. Dari atas, waduh kok merinding. Pernah ada temen di pikiran itu melintas cerita teman. Katanya ada makhluk itu yang menyerupai tiang. Nanti kalau kelihat matanya dia langsung Nyamber. bukan nyamber, kayak ambruk gitu, apa namanya? Enggak tahu soal. Apa ya? Dia- Pocong. Enggak, bukan pocong sih. Terus pokok seperti itu. Iku wah itu di pikiran saya langsung itu. Aku langsung lari dong. Masuk kamar mandi, cuci baju, cuci tangan, itu wis langsung ke kamar. Dan besok paginya itu aku penasaran dong. Tiang apaan ya? Dan di situ ada lubang. Padahal ayah dan Di ibu tempat. lubang. Oke. Wah. Dan lubang itu kemungkinan satu dengkul, Oke, selutut dalamnya. selutut, dalamnya selutut. Dan aku menemukan di situ ada kayak bangkai tapi hewan apa nggak tahu, baunya sangat menyengat. Gede gak bangkainya? Maksudnya bentuknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Berarti udah busuk banget itu. busuk banget. Oke. Tapi ada belatungnya. Ada. Dan kaget dong. Kucing, tikus, Bukan. anjing, Bukan. Kalau itu lubang nggak kalau masih baru kok. Oke. Jadi kan kalau lubang itu kan kalau sudah lama kan pinggirannya sudah hilang Iya, semua. ha. Tapi itu masih baru. Dan itu lubangnya itu kamu tahu nggak? Kalau yang ngelubangi orang kan lingkarannya nggak beraturan. Itu beraturan banget tuh. Itu kayak ada sesuatu yang cep masuk ke sana. Iya. Sekali itu Sekali, ya. tanam. Wah. Habis itu aku nanya, itu kalau saya tanyakan ke nenek, bukan nenek sih, tetangga. Dia yang tahu itu kayak seperti apa ya? Memang di situ mungkin ada penjaganya seperti itu. Maksudnya Katanya, penjaga. kayak bukan Baurok siapa ya yang menjaga. Oke, yang bertanda kutip. Oke, Intinya menjaga di situ. paham. Nah, ya sebenarnya itu pengalamanku dan itu yang mungkin yang menemui hal mistis yang pernah aku lihat dengan kedua bola mata Sendiri. di saat aku sudah mulai mengerti. Oke. Kalau dulu sih pernah, tapi kan masih kecil dan aku mungkin menceritakan itu
ya agak-agak lupa gitu. Tapi ini baru-baru ini kan dan aku tahu sebenarnya. Iya. Terus pas malam harinya pas masuk kamar itu kedenger gak kayak suara gaduh apa kayak orang nyambut tiangnya tadi kayak apa? Gak ada sama sekali. Sama sekali gak ada. Keluarga juga gak ada yang kedengar. Gak ada kedengaran, tapi itu angin sangat kencang. Pas malam itu. Malam itu. Oke. Kayak mau hujan. Ini agak bikin bingung soalnya. Bikin bingung ya? Iya, aku juga nggak bisa nyimpulin ini tuh beneran tiang atau sosok bertanda kutip gitu. Kan seperti itu kan belum pernah aku itu apaan sih? Belum pernah, nggak tahu. Iya, dan ini pun juga apa ya? Jadi pengalaman pertama aku jadi dari sekian lamanya hidup dan banyak banget pengalaman di hantuin segala macam. Cuman ini yang bener-bener bikin otak tuh mikir gitu. Iya. Kenapa kok itu ada lubang, kenapa ada tiang, kenapa ada Bangkai juga kan. Iya. Ya mungkin teman-teman yang tahu bisa langsung komen di aja. langsung komen aja. Dan kita sering-sering di Kalau pengalamanku yang bisa aku ceritakan garis besarnya sih seperti itu sih. Kalau lainnya sih udah lupa. Ya dulu pernah, tapi nggak se absurd ini. Nggak se-absurd. Iya bener. Ini absurd. Maksudnya absurd. Nggak membagongkan seperti ini ya. Sampai saat ini sih aku masih kepikiran apa sih itu sebenarnya. Aku juga mikir, ini masih mikir. Tapi beneran itu keluarga gak ada yang kedengar? Gak ada yang sama sekali yang kedengaran. Terus yang lihat lubang itu siapa aja? Aku sama ayahku. Oke. Tanggapannya ayah gimana waktu lihat lubang itu? Ya bingung, padahal nggak membuat lubang sama sekali waktu itu. Oke, jadi buat teman-teman yang indigo atau apalah itu bisa langsung komen di bawah. Apa sih ini yang dialamin Mas Arson, apa itu tiang, apa itu. Sekian cerita dari Mas Arson di Tension Horror Podcast. Di episode Tension Horror Podcast kali ini, jangan lupa buat teman-teman yang tertarik atau punya cerita bisa langsung komen di bawah atau kirim di Instagram di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe Tension Horror dan nyalakan notifikasinya karena supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Tension Horror. Jadi aku Farah Cruz dan Mas Arsona undur diri, sampai jumpa di perjumpaan kita berikutnya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di tekanan selanjutnya.